Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional (FSLDKN) kembali digelar sebagai wadah konsolidasi aktivis dakwah kampus se-Indonesia. Bertempat di tengah antusiasme mahasiswa, agenda ini bukan sekedar pertemuan rutin, melainkan upaya menjawab dilema mahasiswa masa kini antara akademik, karir, dan organisasi. Ketua Umum FSLDKN Indonesia, M. Fadil Abdurrahim, menegaskan bahwa organisasi harus mampu memberikan manfaat konkret bagi mahasiswa saat memasuki dunia kerja nantinya. Kita ingin kita jadi aktivis intelektual, tapi kita juga ingin jadi aktivis intelektual yang kemudian beradab. Inilah kenapa pentingnya lembaga dakwah kampus untuk mahasiswa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memperbarui model gerakan. Ya kan? Ada digitalisasi, ada artificial intelligence, autonomous robot, thousand of new CSOs, munculnya ribuan komunitas. Artinya kita harus kolaborasi, apapun agenda pemuda harus kolaborasi. Kalau sendiri nggak bisa kayak seperti ini, kolaborasinya banyak. Ini aja baru yang tertampal di sini. Belum lagi pemerintah provinsi, pemerintah kota, beberapa pejabat eksekutif, legislatif. Nah, sehingga itu yang ingin kita tekankan di dalam bagaimana agenda-agenda ke depan ini punya dampak yang signifikan, deliberatif, melibatkan banyak orang, tapi kemudian dia bisa menyingkirkan egoisme sektoral seperti itu. Selama 4 hari, mulai dari 7 hingga 10 Mei, para peserta akan mengikuti serangkaian agenda padat, mulai dari sidang umum membahas ADART dan pemilihan kepengurusan baru, hingga pelatihan manajemen organisasi untuk meningkatkan kapasitas aktivis. Tak hanya soal internal, isu kemanusiaan pun menjadi sorotan utama melalui seminar dan aksi nyata untuk Palestina. Mengapa kita mengusung tema terkait menyongsong Indonesia Emas 2045? Di sini juga kita mengambil peran ya, bahwasanya lembaga dakwah kampus itu bukan hanya sekedar berdakwah di kampus ataupun di masjid saja, tapi bahwasanya lembaga dakwah kampus juga memiliki peran dan ingin turut berandil dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 seperti itu. Ya, untuk pembahasan utama yang fokus selama acara berlangsung, tentu yang pertama adalah sidang umum FSLDKN yang akan membahas terkait pertanggungjawaban, ADART dan pemilihan kepengurusan baru. Kemudian juga kita akan membahas terkait pelatihan manajemen lembaga dakwah kampus yang merupakan upgrading untuk seluruh aktivis dakwah kampus Indonesia. Kita juga ada final dari lomba nasional yang telah sebelumnya kita laksanakan penyisihannya. Kemudian juga kita akan ada melaksanakan seminar kepalestinaan, kajian akbar, aksi Palestina dan juga field trip seperti itu. Meski menghadapi tantangan manajemen logistik karena melibatkan peserta dari berbagai penjuru tanah air, panitia berharap output dari forum ini dapat mencetak agen-agen kebaikan yang siap memberikan dampak nyata saat kembali ke daerah masing-masing. Melalui semangat kolaborasi lintas sektoral, FSLDKN ke-22 diharapkan menjadi batu loncatan bagi generasi muda untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga kokoh secara moral menuju satu abad Indonesia.